Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Novita Sari akan menceritakan 3 orang sukses. Di antaranya yang pertama yaitu Tirta Utomo, seorang pendiri Aqua. Yang kedua yaitu seorang pelajar berumur 18 tahun yang bernama Victor. Dia bisa menghasilkan sebuah produk teh kempot namanya. Dan yang ketiga yaitu Nurul, seorang pendiri Rocket Chicken. Mungkin di antara audiens tahu ya produk Aqua dan Rocket Chicken seperti itu. Yang pertama saya akan menceritakan seorang Tirta Utomo, bagaimana dia memulai bisnis Aquanya tersebut. Tirta Utomo kelahiran Wonosobo, Jawa Tengah, lahir pada tanggal 8 Maret 1930. Ia harus bersekolah di Magelang. Lulus SMA, Tirta Utomo melanjutkan sekolah ke HBS, jadi sekolah setingkat SMA di zaman Hindia Belanda, di Semarang dan kemudian di Malang. Masa remaja Tirto dihabiskan di Malang dan disitulah dia bertemu dengan Lisa yang menjadi istrinya. Semasa kuliahnya, Tirto mengisi waktu luang dengan menjadi wartawan Jawa Pos yang bertugas khusus meliputi berita-berita pengadilan. Namun kemudian Tirto pindah ke Jakarta. Sambil kuliah, ia bekerja sebagai pimpinan redaksi harian Simpo dan majalah Panjawarna. Pada tahun 1959, Tirto diberhentikan sebagai pimpinan redaksi Simpo. Akibatnya, sumber keuangan keluarganya menjadi tidak jelas. Tirto menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum UI, sementara Lisa berperan sebagai pencari nafkah, yaitu dengan mengajar dan membuka usaha catering. Tirto belajar dan juga ikut membantu istrinya. Pada Oktober 1960, Tirto berhak menyandang gelar sarjana hukum dan bekerja di Pertamina. Nah, dari sini mula Tirto mempunyai ide untuk mendirikan sebuah perusahaan air minum dalam kemasan. Awal mulanya ketika dia bekerja sebagai pegawai Pertamina di awal tahun 1970-an. Pada saat itu, Tirto bertugas menjamu delegasi sebuah perusahaan Amerika Serikat. Namun jamuan itu terganggu ketika istri ketua delegasi tersebut mengalami diare yang disebabkan karena mengkonsumsi air yang tidak bersih. Tirto kemudian mengetahui bahwa tamu-tamunya yang berasal dari Amerika Serikat itu tidak terbiasa meminum air minum yang direbus, tetapi air yang telah disterilkan. Inisiatif bisnis pun segera datang. Bersama saudara-saudaranya, Tirto mulai mempelajari cara memproses air minum dalam kemasan. Adiknya yang bernama Slamet Utomo diminta untuk magang di Polaris, sebuah perusahaan air minum dalam kemasan yang ketika itu telah beroperasi 16 tahun di Thailand. Tidak mengherankan bila pada awalnya produk Aqua menyerupai Polaris, mulai dari bentuk botol kaca, merek mesin pengolahan air, sampai mesin pencuci botol serta pengisian air. Usai mengerti cara kerja pembuat air minum dalam kemasan di Thailand tersebut, Tirto mendirikan pabrik pertamanya di Pondok Ungu, Bekasi, dan ia menamai pabrik itu Golden Mississippi dengan kapasitas produksi 6 juta liter per tahun. Pabrik ini didirikan pada tanggal 23 Februari 1973. 2 tahun kemudian, produksi pertama Aqua diluncurkan dalam bentuk kemasan botol kaca ukuran 950 ml
dengan harga Rp75, hampir 2 kali lipat harga bensin yang ketika itu bernilai Rp46 untuk 1000 ml. Kemudian, meskipun saat itu air mineral dalam kemasan belum ada di Indonesia, Tirto tetap yakin dengan langkahnya. Keluar dari tempat kerjanya yang mapan di Pertamina pada tahun 1982, Tirto mengganti bahan baku yang semula berasal dari sumur bor ke mata air pegunungan yang mengalir sendiri, karena dianggap mengandung banyak komposisi mineral alami yang kaya nutrisi seperti kalsium, magnesium, potasium, zat besi, dan sodium. Tahun 1974 sampai 1978 itu adalah masa-masa sulit bagi perusahaan Aqua ini, apalagi permintaan konsumen masih sangat rendah. Masyarakat kala itu kan masih asing dengan air minum dalam kemasan, apalagi harga 1 liter Aqua itu lebih mahal daripada harga 1 liter minyak tanah. Tapi Tirto tidak menyerah. Dengan berbagai upaya dan kerja kerasnya, akhirnya Aqua mulai diterima masyarakat luas. Bahkan tahun 1978, Aqua telah mencapai titik BEP, dan saat itu menjadi batu loncatan kisah sukses Aqua yang terus berkembang pesat. Saat itu memang produk Aqua itu ditujukan untuk minimarket, supermarket kelas menengah ke atas, baik dalam rumah tangga, kantor-kantor, dan restoran. Namun sejak tahun 1981, Aqua itu telah berganti kemasan dari semula kaca menjadi plastik, sehingga melahirkan berbagai varian kemasan. Hal ini menyebabkan distribusi yang lebih mudah dan harga yang lebih terjangkau, sehingga produk Aqua dapat dijangkau masyarakat dari berbagai kalangan. Dari sisi kemasan, Aqua juga menjadi pelopor. Botol plastiknya yang semula berbahan PVC itu yang tidak ramah lingkungan, sejak 1988 diganti menjadi PET. Padahal saat itu di Eropa sendiri masih menggunakan bahan PVC. Selain itu, desain botol Aqua itu berbentuk persegi bergaris yang mudah dipegang telah menggantikan desain botol bulat Eropa. Bahkan botol PET ciptaan Aqua ini telah dijadikan standar dunia. Kemudian pada tahun 1984, pabrik Aqua kedua didirikan di Pandaan, Jawa Timur, dan pada 1995 Aqua menjadi pabrik air mineral pertama yang menerapkan sistem produksi inline di pabrik Mekarsari. Pemrosesan air dan pembuatan kemasan Aqua dilakukan bersamaan. Hasil sistem inline ini adalah botol Aqua yang baru dibuat dapat segera diisi air bersih di ujung proses produksinya, sehingga proses produksi menjadi lebih higienis. Aqua juga sukses di mancanegara. Sejak 1987, produk Aqua telah diekspor ke berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, Fuji, Timur Tengah, Afrika, dan lain-lain. Berbagai prestasi dan penghargaan pun didapatkan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian pada tahun 1998, karena ketatnya persaingan dan munculnya pesaing-pesaing baru, Lisa Tirto itu sebagai pemilik Aqua Golden Mississippi, sepeninggal ayahnya yaitu Tirto Utomo, menjual sahamnya kepada Danone pada tanggal 4 September 1998. Akuisisi tersebut dianggap banyak pihak sebagai langkah tepat setelah beberapa cara pengembangan tidak cukup kuat menyelamatkan Aqua dari ancaman pesaing baru. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk dan menempatkan Aqua sebagai produsen air mineral dalam kemasan yang terbesar di Indonesia.
pada tahun 2000 bertepatan dengan pergantian milenium, Aqua meluncurkan produk label Danone Aqua. Almarhum Tirta Utomo pun dinobatkan sebagai pencetus air minum dalam kemasan dan masuk dalam Hall of Fame. Seperti itu. Kisah orang sukses yang kedua yaitu Victor Giovan Raihan. Ia adalah seorang pendiri Teh Kempot namanya, seorang pelajar SMA Negeri 1 Kepanjen yang berusia 18 tahun. Di usianya yang masih muda ini, sebenarnya ia itu hanya iseng-iseng membuat minuman yang memadukan teh dan susu fermentasi atau yang lebih dikenal dengan nama yogurt. Hasilnya ketika dia memadukan ya, hasilnya itu minuman olahannya teh dan susu fermentasi ini ternyata memiliki banyak penggemar. Modal awal yang harus ia kembangkan awalnya itu 3 juta rupiah yang ia pinjam dari orang tuanya. Untuk saat ini per outlet itu paling apes menghasilkan 2 juta per bulan. Kadang di outlet yang lainnya itu bisa lebih dari 2 juta per bulan itu. Udah. Victor itu ide menamai teh kempot ini berasal dari cara orang meminum teh kemasan dengan sedotan. Jika teh terasa enak dan hampir habis, pasti orang kan akan terus menyedot hingga bentuk pipinya ini kempot gitu. Begitu kira-kira harapan Victor menjadikan teh yogurt berasa paling nyaman. Victor itu memiliki 10 outlet teh kempot yang dikelola sendiri dan 11 outlet yang dikelola oleh mitranya. Bermitra dengan Victor ini cukup hanya membayar 3,5 juta dan akan mendapatkan 1 paket bot atau gerobak alat masak dan 100 cup atau gelas kemasan pertama. 2 mitra diantaranya ada di Jakarta dan Palembang, lainnya tersebar di Kota Malang. Kemudian Victor coba beli daun teh setengah matang dari pemasok, kemudian ia kelola sendiri, lalu dia mix dengan yogurt. Di situ ada berbagai rasa, ada rasa lemon tea, strawberry, dan coklat. Dia bermukim di Jalan Panji 2 Kepanjen. Perkemasannya atau segelas teh kempot ini dengan ukuran 250 ml dijual seharga Rp2.000 sampai Rp2.500. Jumlah karyawan yang bekerja padanya kini telah mencapai 50 orang dan tidak hanya itu juga dan tidak hanya teh kempot saja, dia juga memproduksi usaha bakso mercon. Tapi outlet bakso mercon ini tidak laba yang dihasilkan itu lebih banyak teh kempot ketimbang bakso. Kalau bakso dia itu hanya laba yang dihasilkan itu hanya 100%, sedangkan teh kempot ini sampai 350% labanya. Kalau outlet baksonya dia hanya mempunyai 5 outlet seperti itu. Victor itu bisnis awalnya itu awalnya dia itu mengelola bakso daripada teh yogurt ini. Tahun ini ia akan berencana untuk menambah 5 outlet lagi untuk outlet baksonya tersebut. Kemudian untuk teh kempotnya sendiri itu hanya sekedar iseng-iseng aja. Tetapi dengan keisengannya dia itu malah laba yang ia hasilkan malah lebih besar daripada bisnis baksonya tersebut. Pada teh kempot ini setiap harinya ia bisa menghabiskan 20 kg daun teh kering untuk diproduksi atau menjadi 70 gelasan.
Gula yang dibutuhkan 4 kg per outlet perharinya. Sedangkan kebutuhan daging untuk bakso sekitar 20 kg per hari. Ia mengaku jalan yang ia tempuh dari hasil kerja kerasnya kini membawa keuntungan yang luar biasa di usia yang masih muda ini. Ia tidak tahu jika dulu orang tuanya juga seorang pembisnis juga, dan pembisnis dari orang tuanya itu bisa disambungkan ke anaknya tersebut. Kemudian kisah orang sukses yang ketiga yaitu bernama Nurul Ati. Ia kelahiran Jepara 25 Juni 1966. Mantan cleaning service ini sekarang memiliki Rocket Chicken, perusahaan waralaba di bidang makanan cepat saji. Kini ia memiliki 83 mitra di seluruh Indonesia. Ia mendapat pembayaran biaya royalti hingga 100 juta dari para mitranya. Kisah Nurul dalam menapaki dunia kerja berawal ketika ia lulus dari sekolah menengah atas 20 tahun yang lalu. Lantaran ingin meringankan beban orang tua, Nurul pun berencana untuk melanjutkan kuliahnya dengan biayanya sendiri. Sempat menganggur selama setahun mencari pekerjaan. Nurul akhirnya diterima bekerja di CFC di Jalan Pemuda Semarang. Nurul bekerja sesuai dengan profesi yang dibutuhkan pada saat itu, yakni sebagai cleaning service alias tukang bersih-bersih di restoran cepat saji itu. Selama 3 bulan Nurul menjadi karyawan dengan staff trainer. Gaji pertama Nurul sebagai cleaning service pada saat itu hanya 35.000 per bulan. Ia harus membagi gaji tersebut untuk kebutuhan makan, kos, dan biaya transportasi. Dengan jumlah gaji yang pas-pasan tersebut, sering ia harus berutang pada rekan-rekannya di CFC tersebut. Karena kinerjanya yang bagus, ia kemudian diangkat menjadi pegawai tetap. Selang 3 bulan berjalan, akhirnya Nurul diangkat jadi tukang cuci piring selama 4 bulan. Ia cepat bergeser ke posisi juru masak selama 4 bulan. Kemudian karena kinerjanya semakin hari semakin baik, Nurul diangkat lagi menjadi kasir selama 6 bulan. Tak hanya sampai di situ, Nurul lalu diangkat menjadi seorang supervisor selama 1 tahun. Nurul juga mengecap posisi sebagai asisten manajer selama 2 tahun di perusahaan yang sama. Karena kekosongan di bagian audit, jadi Nurul kemudian menggantikan posisi tersebut selama 3 bulan. Tak memerlukan waktu yang lama, pria yang kini berusia 42 tahun ini mengecap posisi manajer areal selama 2 tahun. Posisi manajer areal mengharuskan Nurul berkeliling dari kota satu ke kota yang lain untuk memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan baru, mulai dari berbagai kota di Jawa Tengah seperti Semarang, Magelang, Solo, hingga Yogyakarta. Dengan kesibukannya bekerja di restoran cepat saji tersebut, Nurul mengubur dalam-dalam impiannya untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Namun, ia tak pernah putus asa. Nurul mempunyai jurus jitu dalam menghadapi tantangan yang ada di depan mata. Jiwa wirausaha tidak bisa dipisahkan dengan sosok Nurul Atik. Walau sudah berada pada posisi yang nyaman di sebuah restoran cepat saji ini, Nurul memutuskan membuka usaha dengan mereknya sendiri, Rocket Chicken,
yang cuma butuh waktu setahun, restoran yang menjual fried chicken ini sudah mengembang sampai 83 mitra. Demikian cerita 3 orang kisah sukses yang bisa saya ceritakan mengenai seorang pembisnis makanan dan minuman. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan bisa menjadi motivasi kepada para audiens semua untuk bisa berwira swasta, karena berwira swasta adalah suatu peluang pekerjaan yang sangat besar, di mana di Indonesia ini sudah banyak lapangan kerja yang semakin menyempit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.